Shalom jemaat yang terkasih dimanapun saudara kini berada. Kami segenap Majelis Jemaat GKI Sangka Solo mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bersama kami melalui streaming di channel YouTube GKI Sangka Solo. Kiranya melalui ibadah Rabu Abu ini membawa kita untuk mengalami hidup dalam pertobatan. Mari kita siapkan ibadah dengan penuh hikmat, memohon pertolongannya. Sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat takkan menumpang padamu. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, Aku akan masuk ke dalam rumahmu sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus. dengan takut akan Engkau.
Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus, Rabu Abu menjadi permulaan dari rangkaian masa raya Paskah yang akan kita jalani dan hayati. Kita mengingat bagaimana Tuhan mengasihi dan memberkati kita. Kasih-Nya yang selalu menaungi dan melingkupi kita. Oleh karena itu, sungguh layak bagi kita untuk mempersembahkan segenap hidup kita kepadanya. Kita yang adalah ciptaannya, dipanggil untuk menjadi serupa dengannya. Jangan menjauh daripadanya, sebab itu hanyalah kesia-siaan. Namun, sejauh apapun kita, Allah tak akan pernah berpaling. Ia senantiasa menantikan pertobatan kita. Kini saatnya kita kembali mendekatkan diri kepada Allah di masa Prapaskah ini. Mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Dan di dalam ibadah ini, kita diajak untuk menguji hati dan pikiran, serta mempersiapkan diri menyambut masa Raya Paskah. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa di dalam surga, jikalau sesaat lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kami memohon pertolongan dan pimpinan dari Tuhan sendiri, supaya hati kami boleh terbuka untuk menyambut dan menerima sabda Tuhan, dan biarlah sabda-Mu itu yang menuntun kami, yang mengarahkan kami untuk hidup di dalam pertobatan dan hidup di dalam dan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama membaca kitab Yoel pasal yang kedua, ayat 1 dan ayat yang kedua, dan kemudian dilanjutkan dengan ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya akan membacakan demikian. Tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri.
sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Suatu hari gelap gulita dan kelam kabut, suatu hari berawan dan kelam pekat, seperti fajar di atas gunung-gunung terbentang, suatu bangsa yang banyak dan kuat, yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala, dan tidak akan ada lagi sesudah itu turun-temurun pada masa yang akan datang. Kita lanjutkan dengan ayat yang ke-12 dan sampai dengan ayat yang ke-17 demikian. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengaduh. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaat, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan dan mezbah, dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi cela, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Demikianlah firman Tuhan yang menjadi tuntunan hidup kita. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Hosiana. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dosa yang selalu menjadi penghalang bagi kita untuk menjalin relasi dengan Tuhan dan sesama kita adalah ketidakpedulian. Ketidakpedulian itulah yang menyebabkan terjadinya kerusakan yang merusak, yang menghancurkan relasi yang terjalin di antara kita dengan Tuhan dan kita dengan sesama kita. Ketidakpedulian terhadap kehendak Allah, melakukan apapun yang menyenangkan, yang menguntungkan, yang sesuai dengan kepentingan kita. Ketidakpedulian terhadap sesama kita yang menyebabkan kemudian sesama kita juga terluka, baik oleh sikap kita, tutur kata kita, ataupun juga perbuatan kita. Seringkali kita tidak peduli apakah hidup saya sejalan dengan kehendak Allah. Seringkali juga kita tidak peduli apakah hidup saya menjadi berkat atau justru mendatangkan banyak masalah di dalam kehidupan sesama kita. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita masih berada dalam masa pandemi. Dan ada saja yang menghubungkan bahwa pandemi ini adalah hukuman Tuhan. Bahkan juga kemudian ada yang menghubungkan dengan akhir zaman dan sebagainya dan seterusnya. Itu fenomena atau gejala yang sering kali muncul ketika kehidupan
menjadi sulit ketika semua orang menghadapi persoalan dan permasalahan yang berat, maka begitu mudah untuk menghubungkan semuanya ini dengan hukuman Tuhan ataupun juga dengan akhir zaman. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, rasanya kita memang tidak perlu atau jangan terburu-buru untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan semacam itu. Sampai saat ini tidak ada seorang pun yang tahu siapa sih atau apa sih yang menyebabkan munculnya virus jenis baru ini. Masih terus di dalam penelitian dan belum sampai pada kesimpulan akhir. Apakah itu merupakan suatu penghukuman Tuhan? Sebaiknya refleksi itu ditunda dulu nanti, ya. Tetapi yang jelas, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, penularan wabah ini begitu sulit untuk diturunkan atau ditekan, begitu sulit untuk diatasi. Salah satu sebabnya adalah ketidakpedulian sebagian orang. Nah, kalau kita mengatakan begitu, selalu saja ada yang melontarkan protes. Lalu gimana? Apa lebih baik tidak bekerja? Ya. Kalau tidak bekerja, siapa yang memberi makan keluarga? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu suatu kesimpulan yang meloncat juga. Untuk negara-negara tertentu mungkin ada larangan untuk bekerja. Semua harus betul-betul tinggal di rumah. Rasanya kalau di negara kita belum pernah ada larangan semacam itu. Kita tidak mengenal lockdown. Yang dianjurkan adalah boleh keluar, boleh berada di luar rumah, tetapi patuhilah protokol kesehatan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah kita semua juga sering mendengar bahwa angka penularan COVID-19 ini selalu meningkat setelah terjadinya libur panjang? Apa artinya? Artinya ketika ada liburan, sebagian orang tidak mampu mengendalikan diri, tidak mampu menahan diri untuk tidak dulu. Nanti setelah semuanya selesai, setelah semuanya lewat, baru kita keluar, baru kita berlibur. Faktanya setiap kali liburan panjang, tempat-tempat wisata dipenuhi banyak orang, dan kemudian penularan menjadi tidak terkendali, meningkat secara tajam. Lalu apa yang dapat kita katakan dengan gejala semuanya itu? Bukankah itu sebuah bukti ketidakpedulian? Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada orang yang beranggapan bahwa ini akan mengarah kepada akhir zaman. Kalau kita meneliti Alkitab kita, akhir zaman itu bukan nanti, akhir zaman itu sudah terjadi. Sejak kapan? Sejak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kehadiran Tuhan Yesus, kedatangan Tuhan Yesus itu dimulainya akhir zaman. Dan itu akan berlangsung sampai kapan? Kita tidak tahu. Jadi kalau kita berbicara, oh ini merupakan tanda-tanda akhir zaman, tidak, ini sudah akhir zaman. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi kita tidak perlu harus segera menghubung-hubungkan dengan yang namanya penghukuman Tuhan, apalagi dengan pengadilan terakhir dan segala macam itu. Kita diajak untuk memahami apa sih yang menyebabkan semuanya ini menjadi semakin tidak terkendali. Salah satu dosa yang seringkali dilakukan adalah tidak peduli pada orang lain, tidak peduli pada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, di dalam ibadah Rabu Abu ini kita diajak untuk membaca seruan dari Nabi Yoel. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, Nabi Yoel
berbicara tentang pengharapan yang dimiliki oleh bangsa Israel, yaitu menanti-nantikan hari Tuhan. Umat Israel itu mempunyai pemahaman yang khas tentang hari Tuhan, yaitu mereka memahami bahwa hari Tuhan adalah hari kemenangan, hari di mana Allah akan memusnahkan semua musuh Israel. Jemaat Tuhan, jikalau kita membaca juga kitab nabi-nabi yang lain, dengan sangat jelas nabi-nabi seringkali justru mengingatkan bahwa hari Tuhan bisa menjadi hari penghukuman juga bagi bangsa Israel. Pemahaman yang dimiliki oleh bangsa Israel adalah pengharapan yang keliru. Dan pengharapan yang keliru itu lahir dari pemahaman yang keliru juga. Karena mereka memahami bahwa kami adalah umat Allah, maka kehidupan kami seperti apapun pasti akan dibela, akan dilindungi oleh Allah. Maka hari Tuhan akan menjadikan mereka sebagai pemenang. Hari Tuhan akan membuat musuh-musuh mereka dimusnahkan oleh Allah sendiri. Sebuah pemahaman yang keliru melahirkan pula pengharapan yang keliru. Itu sebabnya Nabi Yoel kemudian menyerukan, bertobatlah. Suatu pertobatan yang sungguh-sungguh, bukan sekedar upacara, bukan sekedar kepura-puraan. Dan itu sebabnya mengapa Nabi Yoel mengatakan, koyakkan hatimu, bukan pakaianmu. Mengoyak pakaian itu hanya simbol, bagian dari ritus upacara pertobatan yang biasa dilakukan oleh umat Israel. Tapi Nabi Yoel mengatakan, jangan hanya pakaianmu, tapi yang paling utama adalah koyakkan hatimu. Yang dimaksud tidak lain adalah biarlah pertobatan itu lahir dari hatimu yang paling dalam. Dan seruan itu ditujukan untuk semua orang. Kita membaca pada ayat-ayat terakhir kita tadi, seruan pertobatan itu ditujukan kepada atau bagi orang-orang lanjut usia, anak-anak, bahkan bayi-bayi yang menyusu. Tidak peduli juga apakah itu orang biasa atau imam-imam, pelayan-pelayan Tuhan, semua dipanggil untuk bertobat. Artinya dosa itu sudah melingkupi semua, sehingga semua juga dipanggil untuk bertobat. Nah, jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pertobatan itu harus nyata. Dan yang menarik adalah bahwa seruan pertobatan itu tidak didasarkan terutama pada ancaman hukuman, melainkan justru Nabi Yoel mengatakan bertobatlah. Karena apa? Karena Allah itu pengasih, penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Ini yang menjadi dasar dari seruan pertobatan tersebut. Bukan ditakut-takuti, bukan diancam, tetapi bertobatlah, berbaliklah kepada Allah. Kenapa? Karena Allah itu pengasih, penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Sehingga pertobatan yang semacam itu menumbuhkan pengharapan untuk mendapatkan pengampunan dan bahkan juga berkat dari Tuhan. Itu dinyatakan di dalam seruan Nabi Yoel tadi. Siapa tahu Allah berkenan memberikan pengampunan dan berkat-berkatnya. Kata siapa tahu itu kan ungkapan sebuah pengharapan. Pengharapan yang didasarkan pada keyakinan bahwa Allah itu bukanlah Allah penghukum, melainkan Allah yang terutama, berlimpah di dalam kasih setianya. Nah, seruan yang serupa juga ditujukan kepada kita semua pada saat kita hendak memulai rangkaian masa-masa Prapaskah ini.
Jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, 3 hal penting untuk kita renungkan bersama. Yaitu yang pertama, bahwa Rabu Abu adalah awal dari masa Prapaskah. Mulai hari inilah kita memasuki masa Prapaskah, di mana masa Prapaskah ini berujung pada kematian dan kebangkitan Kristus. Kita patut bersyukur karena ujung dari Rabu Abu ini bukan berhenti hanya pada kematian Kristus, tetapi kebangkitan Kristus, yang itu berarti berujung pada kemenangan Kristus, kemenangan cinta kasih Allah atas dosa dan maut. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya pertobatan yang terjadi atau dimulai dengan Rabu Abu ini tidak akan berakhir dengan kegagalan, tidak akan berakhir dengan kesia-siaan, melainkan berakhir dengan kemenangan Kristus. Siapa yang sungguh-sungguh bertobat, ia akan menang bersama-sama dengan Kristus. Ia akan mengalami cinta kasih Allah di dalam kehidupannya. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, saudara yang saya kasihi, seperti yang diserukan oleh Nabi Yoel, kepada kita juga diserukan bahwa ketika kita diminta atau dipanggil untuk bertobat, sekaligus juga seruan itu dibarengi dengan pengingatan akan cinta kasih Allah yang begitu melimpah. Kita diingatkan melalui pembacaan kitab Yoel tadi bahwa Allah yang kita kenal, Allah yang kita sembah adalah Allah yang pengasih, penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, yang lebih suka mengampuni daripada menghukum anak-anaknya. Ini yang menjadi dasar dari seruan pertobatan kita. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita dipanggil untuk menyesali dosa-dosa kita, bukan karena takut pada penghukuman Allah. Kita dipanggil untuk menyesali dosa-dosa kita justru karena kita diminta untuk mari ingatlah akan kebesaran kasih Allah yang selalu dicurahkan di dalam kehidupan kita. Bayangkan seorang anak yang mungkin sudah bertumbuh dewasa, mungkin ketika ia sudah dewasa, ia menyesal karena selama ini mengabaikan kehidupan orang tuanya. Saudara yang saya kasihi, apakah anak ini menyesal telah mengabaikan orang tuanya karena ia takut dihukum oleh orang tuanya? Saya kira tidak. Kalau anak ini sudah dewasa, ia tidak lagi takut pada hukuman orang tuanya karena orang tuanya pasti tidak akan menghukumnya. Tetapi penyesalan itu lahir karena ia ingat betapa selama ini orang tuanya demikian mengasihi dirinya, demikian memperhatikan dirinya. Dan itulah yang mendorong munculnya penyesalan yang tulus, penyesalan yang sungguh-sungguh. Kita juga mengenal kata kapok atau jera, ya. Sebagian besar orang barangkali beranggapan bahwa kalau ada orang yang melakukan kesalahan, apalagi kesalahan yang berulang, perlu dihukum dengan seberat-beratnya. Supaya apa? Supaya ada efek jera. Nah, kita mengenal kata itu, efek jera. Mungkin bagi sebagian orang betul bahwa hukuman yang berat atau ancaman hukuman yang menakutkan itu menimbulkan ketakutan dan kemudian menimbulkan efek jera. Tetapi bukankah ada banyak bukti bahwa orang sudah dihukum berat pun ternyata tidak jera? Bahwa ternyata hukuman yang sangat berat belum tentu menghasilkan suatu penyesalan dan pertobatan yang sungguh. Nah, kitab Nabi Yoel ini, bacaan kita tadi, mengajak kita untuk melihat
secara berbeda. Bahwa Allah mengundang kita untuk bertobat bukan dengan ancaman yang menakutkan, melainkan mengajak kita untuk mengingat betapa besarnya kasih Allah itu. Sehingga dengan demikian pertobatan yang kita alami itu adalah buah dari sentuhan kasih Allah. Allah yang pengasih, penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia itulah yang menyentuh hati kita, yang kemudian membawa kita pada pertobatan. Dan hal yang ketiga saudara yang saya kasihi, sangat menarik karena Panitia Paskah pada tahun ini mengajak kita untuk mempraktikkan 40 hari melakukan kebaikan. Diharapkan bahwa setiap orang dalam satu hari sekurang-kurangnya tentunya melakukan satu kebaikan. Syukur-syukur kalau lebih banyak lagi. 40 hari kebaikan, melakukan kebaikan adalah sarana untuk melatih kita. Ya, sama seperti seruan Nabi Yoel tadi toh. Jangan koyakkan pakaianmu, tetapi koyakkan hatimu. Artinya apa? Kita dipanggil berpuasa selama 40 hari. Baik, dengan bermacam-macam variannya puasa itu. Kalau kita mau melakukan puasa itu baik. Tetapi jangan hanya itu. Melainkan juga selama masa Prapaskah 40 hari ini, mari kita mempraktikkan kebaikan. Kita berlatih untuk melakukan kebaikan, menghindari apa yang buruk, apa yang jahat, apa yang tidak baik. Dan tentu saja ini bukan hanya dilakukan sepanjang masa Prapaskah dan berhenti ketika masa Prapaskah ini pun berakhir. Tentu tidak demikian. Diharapkan setelah kita berlatih 40 hari melakukan kebaikan, maka kita menjadi terbiasa untuk terus lebih mengutamakan berbuat yang baik daripada yang jahat di sepanjang kehidupan kita. Sehingga dengan demikian penghayatan kita pada masa Prapaskah ini sungguh membuahkan hasil yang nyata. Orang melihat perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tidak lagi mencintai apa yang jahat, tidak lagi gemar melakukan apa yang buruk, tetapi selalu terdorong untuk melakukan apa yang baik. Peduli pada kehendak Allah, peduli kepada sesama. Berhati-hati di dalam menjalani kehidupan ini. Maka sungguh itu puasa yang berkenan di hadapan Allah. Selamat memasuki masa Prapaskah. Selamat menghayati masa-masa pertobatan. Sehingga setelah ini semua berakhir, kita sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, meski saat ini kita harus dipisahkan oleh jarak akibat pandemi, namun seruan pertobatan melampaui batas dan sekat. Mari sediakan diri kita untuk Tuhan bentuk, karena kita hanyalah abu. Kita yang bersekutu di sini akan menerima abu yang melambangkan kesungguhan kita bertobat. Di dalam kasih karunia Tuhan Allah Bapa yang mengasihi kita, mari kita tidak ragu-ragu untuk menyatakan pertobatan kita, yaitu berbalik arah dari yang salah menuju yang benar, dari yang berpusat pada diri sendiri menjadi berpusat pada Sang Kristus, sumber kasih anugerah. Dalam Alkitab, abu menjadi simbol kelemahan atau kematian,
Kejadian pasal 18 ayat yang ke-27. Abu juga sebagai simbol kesedihan yang mendalam. Ayub pasal yang kedua ayat yang ke-8. Sebagai simbol tanda kesedihan dan pertobatan. Ester 4 ayat yang pertama. Sebagai simbol penyesalan. Terdapat di dalam Mazmur 102 ayat yang ke-10. Ingatlah saudara, kita ini hanya debu, hanya abu, dan nanti kita akan kembali menjadi abu. Kejadian pasal yang ketiga ayat 19b. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Injil Markus pasal yang pertama ayat 15b. Mari kita memasuki saat teduh sejenak untuk merenungkan kehidupan kita. Dosa-dosa apa saja yang selama ini menghalangi relasi kita dengan Allah dan dengan sesama kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah banyak orang kehilangan arah, maka marilah kita dengan kerendahan hati menghadap hadirat Tuhan. Kasihanilah kami ya Allah. Seperti budak yang merindukan naungan, seperti anak kecil yang tidak berdaya, kami mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat dalam kelemahan dan dalam kesombongan kami. Kasihanilah kami ya Allah. Dalam keterbatasan kami sering mengandalkan kekuatan diri sendiri, juga kekuatan harta benda yang dimiliki. Kami tidak mengandalkan Engkau, Tuhan, Allah, gunung batu penyelamat kami. Kasihanilah kami ya Allah. Kami lupa bahwa kami hanyalah debu yang sangat ringan, diterbangkan ke sana kemari tanpa daya untuk melawan. Benar-benar tidak berdaya. Kasihanilah kami ya Allah. Ampunilah kami ya Allah, pemilik hidup kami. Hari-hari kami ada dalam tangan-Mu, namun kami sering menyangkalnya.
bertobatlah dan percayalah pada Injil, maka dosamu akan diampuni. Sekarang mari kita bersama-sama menaikkan doa syukur. Kami bersyukur di hadapan-Mu yang Maha Kudus. Di dalam kasih setia-Mu kami tergerak untuk bertobat secara sungguh-sungguh. Maka pada saat ini hati kami terbuka. Kami menyadari bahwa sesungguhnya manusia itu abu dan akan kembali menjadi abu. Mampukan dan perlengkapi kami ya Tuhan, supaya kami tidak jatuh kembali ke dalam dosa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Berita anugerah yang disampaikan kepada kita, khususnya bagi setiap kita yang mengakui dosanya dengan sungguh-sungguh, akan dibacakan dari 1 Petrus pasal yang kelima ayat 10 dan ayat yang ke-11. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Marilah kita memberikan persembahan sebagai ucapan syukur atas kebaikan Allah dengan mendasarkannya pada firman Tuhan dari Kolose 3 ayat yang ke-17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Persembahan dapat diberikan dengan cara mentransfer ke rekening GKI Sangka Solo atau melalui QRIS dengan scan barcode seperti yang tertera pada layar. Atau jemaat juga dapat menitipkan persembahan ke kantor gereja sesuai dengan jam kerja. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber kehidupan bagi kami sungguh bersyukur atas segala limpahan berkat dan anugerah yang selalu Engkau berikan. Bahkan di saat-saat seperti ini, Engkau selalu ada bersama dengan kami. Kini kami memberikan persembahan syukur kami. Berkatilah apa yang telah kami berikan supaya menjadi berkat bagi orang lain. Kuatkanlah kami Bapa, agar dalam setiap susah maupun senang, kami dapat untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Amin.
Marilah kita mengakhiri ibadah kita dengan selalu hidup di dalam pertobatan. Meskipun seringkali kita menjauh karena beratnya cobaan dan beban yang kita alami dalam hidup ini. Namun percayalah bahwa Allah senantiasa menopang kita, sebab Ia adalah Allah yang setia dan penuh kasih. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan sekarang sambut dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan memenuhi hidupmu dengan cinta kasih. Dia menjagamu dalam perjalanan pertobatan yang seringkali sepi dan terjal. Kiranya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus mengaruniakan kepadamu damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara-saudara berada, ibadah Rabu Abu telah berakhir dan kita sudah memasuki masa Prapaskah. Mari kita tetap menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada, supaya kita tetap sehat dan bersama-sama nanti kita akan merayakan Paskah kebangkitan Kristus, kemenangan Tuhan atas dosa dan maut. Selamat memasuki masa-masa Prapaskah. Tuhan memberkati.